Nah, ini katanya nggak bisa diganggu dulu nih, Vi, ya kan? Ya. Katanya kemarin Bener, pengen tadi kasusnya pernyataan. tuntas, tapi kok ini kok nampaknya mau ditunda-tunda gitu loh. Ya. Ada perluan apa sih 17 Agustus Kalau itu? konstruksinya seingat saya tuh begini, nanti mungkin bisa kita konfirmasi ke pihak Roy CS ya. Kan pemanggilan awal kan tidak hadir, lalu keesokan harinya hadir, gitu ya kan? Betul. Nah ini kan berarti Konfirmasi. pemanggilan yang Tiga lah. ketiga atau kedua Nah, lah ini ya. kita konfirmasi ya. Iya kan? Nah kita konfirmasi nih, tidak hadir lagi, padat sampai tanggal 17 gitu. Iya kan? Katanya Dari pengen ini pohon cepat pinang selesai. buat dipanjat. Udah daftar lomba makan kerupuk katanya sih gitu kan. Coba kita cari duduk perkara seperti apa ini ya, jalan keluar yang simple, praktis kalau katanya Bung Effendi Karena ada Ghazali ahli ya. juga terlibat dalam diskusi kita. Sudah hadir bersama kami ada Bung Effendi Ghazali, analis komunikasi politik. Selamat pagi. Seorang pakar komunikasi tanah air. Sama-sama. Selamat pagi. Kok sama-sama jawabannya? Istilahnya makin menuju kemerdekaan ya. Kan Karena biasanya kan 17. biasanya peneliti komunikasi politik. Iya. Ini ada tanah air Tanah ya air. sekarang. Tanah air. Luar biasa loh. Dan Luar hari ini biasa. juga ada Irjen Pol Purnawana Arianto tadi di Penasihat Ahli Pak Aris, Kapolri. selamat pagi. Pak Assalamualaikum. Arianto. Selamat pagi. Dan ini nih, kita ingin tanya nih, sebenarnya ada agenda apa ya? Nggak bisa diganggu-gugat. Saudara beda ayah ibu dari Pak Ari. Oh, beda, beda. Ahmad Hasanuddin. Sama-sama keturunan Nabi Adam. Nah, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahmad. wabarakatuh. Oke. Ya. Jadi gimana Bang? Ada Tabayun dulu, apa? tabayun deh. Kita tabayun lah sebenarnya lah. Iya, faida apa namanya kalau inja akum fasikum binaba'in fatabayun, jika ada kabar yang nggak jelas maka tabayunlah. Betul. Nah hari ini coba saya akan tabayun. Yang pertama itu hal yang biasa dalam konteks pemanggilan dari institusi kepolisian begitu. Tadi tepat memang kalau di tingkat penyelidikan pernah dipanggil, pernah tidak hadir dan kemudian hadir. Nah hari ini di tingkat penyidikan untuk panggilan yang pertama nih ya. Oh, di penyidikan. Dalam penyidikan ya. Ini baru yang pertama dan bukan hanya Rasul ya, ada 9 saksi dan terlapor yang kami tangani plus 1 orang yakni mantan Ketua KPK Abraham Samad yang juga dipanggil. Kemarin itu kami konfirmasi yang pertama bahwa surat panggilan sudah diterima secara patut. Ada 9 orang yang klasternya itu dari sejak Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti hari ini ada juga ya? Hari ini ada ya. Atas nama siapa? Kalau hari ini kan Kurnia Triroyani, Rizal Fadilah, dan Roy Suryo. Kalau Rismon itu hari Kamis. Hari Rabu itu ada Abraham Samad. Kalau hari Senin kemarin itu seorang jurnalis dan YouTuber Arif Nugroho dan Sunarto begitu. Nah, kami Ini kumulasi. semua kan saksi semua masih kan? Ya, ada yang saksi biasa, ada saksi yang terlapor. Terlapor. Klasternya itu. Nah, kemarin itu kami sampaikan surat ke Reskrimum, di Reskrimum dan kami tembuskan juga kepada penyidik. Prinsipnya yang pertama kami telah menerima panggilan polisi secara patut. Yang kedua, kami mengajukan permintaan untuk melakukan penjadwalan ulang sehubungan dengan kegiatan klien kami jelang Hari Kemerdekaan. Boleh tahu nggak tuh Nah, kegiatan itu dia. apa itu? Macam-macam, ada juga yang menyelesaikan buku yang nanti akan di-launching di 17 Agustus juga berkaitan dengan masalah ijazah palsu ini begitu. Karena Dr. Tifa Roy dan Rismon Sianipar itu ingin mengkonfirmasi sekaligus membuktikan kepada publik bahwa temuannya itu bukan sekedar omon-omon, ada basis ilmiahnya, bukti-bukti yang dirujuk sehingga kesimpulan yang menyatakan bahwa ijazah saudara Joko Widodo 11.000 triliun Ya. palsu menurut Rismon atau 99,9% palsu menurut Roy Suryo itu ada basis dasar argumentasinya. Kalau misalnya dikatakan bukan omon-omon ya Mas Ya. Ahmad ya. Artinya ya mau itu ada launching buku, mau itu ada kegiatan lain, ya seharusnya yakinlah bahwa ini bukan omon-omon. Hadir saja. Hadirlah dulu gitu. Dan sekaligus ya kami jelaskan bahwa hak warga negara itu juga dijamin oleh konstitusi. Di dalam KUHP itu panggilan tidak hanya sekali, bisa panggilan kedua dan seterusnya begitu. Dan panggilan itu dianggap mangkir jika seseorang sudah dipanggil secara patut, diantaranya 3 hari sebelumnya panggilan itu diterima, itu patut. Kemudian tidak hadir tanpa keterangan, itu baru disebut mangkir. Anda berikan Dan hari keterangan. ini kita berikan keterangan resmi, kita kirim surat resmi, dan bahkan ada komunikasi dari sejumlah Artinya penyidik. bila mana ada media-media yang Ada media. menuliskan mangkir, Oh ya keliru, Keliru ya? keliru. Karena kemarin juga penyidik sudah komunikasi dengan beberapa PIC tim kami menanyakan kira-kira kapan ya jadwalnya. kapan itu Mas Ahmad? Kami sampaikan nanti setelah 17 tentang soal persisnya memang kami kembalikan ke penyidik mau kapannya karena kan ini panggilan dari penyidik bukan permintaan kami untuk Oke. diperiksa begitu. Mas Ahmad, tapi kalau hari ini kan pemanggilannya salah satunya kepada Roy Suryo ya. Hari ini ada agenda apa sih untuk Roy Suryo secara khusus? Detailnya tidak dijelaskan kepada kami, tapi dalam rapat beberapa jadwal yang sudah teragenda di waktu yang sudah kami sampaikan kepada penyidik, jadwal-jadwal itu memang berbenturan begitu. Tentang detailisasinya kami tidak terlalu tahu ya, cuman kami berikan pemahaman kepada klien-klien kami bahwa
Tidak hadir di dalam proses pemanggilan itu adalah hak dari orang yang Tidak hadir adalah hak ya. Ada hak. Itu diatur oleh KUHAP kan. Diatur oleh KUHAP gitu. Nah, pertanyaannya kan pemanggilan ini karena memang ya Pak Ari ya, ini sudah naik ke tahap penyidikan. Apakah ini sebelum ke Pak Ari ini, apakah terakhir nih Mas Ahmad nih, apakah memang tidak hadir ini dikhawatirkan memang karena sudah penyidikan akan jatuh status apakah itu tersangka dan lain sebagainya dan penahanan langsung dilakukan? Nggak ada masalah ya di Republik ini menjadi tersangka itu nggak ada masalah ya. Mantan ketua KPK saja ya sudah tersangka di Polda Metro Jaya ya. Itu sampai hari ini masih bebas begitu ya. Kemudian yang sudah terpidana Sylvester Matutina 6 tahun sampai hari ini juga udah bebas, nggak ada masalah. Bilang, sengaja menunda-nunda nih mengulur waktu. Nah itu kan hak. Kalau hak itu digunakan nggak ada masalah kan. Jangan kemudian ketika ada orang menggunakan haknya kemudian dipersoalkan seolah hak itu tidak boleh. Nggak ada masalah kecuali tidak hadir tanpa keterangan. Nah itu mangkir, ini melawan begitu. Ini hak ya Pak Arianto ya, dan itu sah-sah saja dilakukan. Sebagai penyidik agak repot nggak sih kalau kayak gini Pak Ari? Enggak, kalau penyidik itu kan cuma manggil aja. Manggil kepentingannya mau meriksa. Karena ini panggilan sudah pakai penyidikan, maka dipanggil secara baik ya. Artinya dikasih waktu untuk 2 hari paling tidak kan sudah kemarin. Ada itikat baik mereka ini datang gitu loh ya kan? Ya kalau mereka tidak datang ya dilihat apakah ada alasan yang patut apa tidak ya. Nah, alasan itu yang menilai penyidik itu nanti. Ya tinggal kita lihat aja nanti. Bisa diapakan alasan yang tidak patut itu oleh penyidik? Ya kan penyidik bunyinya dalam pasal itu ada alasan yang tidak patut, yang patut gitu ya. Nah, patut sama tidak itu ya tergantung dari penyidik dong. Kalau tidak patut artinya tidak diterima alasannya begitu? Ya gini, kalau tidak patut ya berarti ya pasti nanti akan dipanggil lagi. Ini kan kalau dia dipanggil sekali nggak datang ya, bunyinya kan kalau tidak bisa datang dengan alasan yang tidak patut itu ya, maka dia bisa panggil lagi dengan surat perintah membawa. Paksaan? Gitu. Iya, surat perintah membawa, jadi dipanggil kemudian langsung dibawa. Itu bunyinya KUHAP kayak gitu. Ya. Alhamdulillah. Nah gitu aja. Jadi nanti ininya apakah ini patut atau tidak itu tergantung kepentingan penyidik. Kalau penyidik itu masih memberi kelonggaran, saya belum urgen banget manggil sekarang, mungkin ya biar aja lah sesuai dengan apa yang diminta itu. Artinya tadi kan Pak Ahmad kan, Mas Ahmad ini kan mintanya kan kalau bisa ya sampai dengan tanggal 17 katanya. Ya kan itu kan gitu. Nah, tapi kalau kemudian penyidik, wah saya ini buru-buru selesai ya, mungkin nanti dia akan manggil lagi. Itu dia. Artinya skala kan apa yang membuat lama penyidik itu buru-buru? Skala apa gitu loh? Kan penyidik sudah punya jadwal selama ini kan. Sudah sebulan yang lalu kan sudah naik ke penyidikan, sudah sebulan yang lalu kan. Ya. Dia pasti sudah ada punya jadwal. Yang dipanggil yang saksi-saksi pelapor dulu. Sekarang sudah selesai semua. Nah, tinggal saksi terlapor kan gitu gilirannya gitu. Nah, kemudian ternyata saksi terlapor ini kemudian ada kepentingan, nggak bisa datang. Tinggal hitungan penyidik aja lah nanti. Ya sebagai penyidik senior, Irjen Arianto tadi melihat ini udah 1 bulan tahap penyidikan, kok belum ada tersangka, kok belum ada juga. Saya kemarin kan bilang, ini lambat amat gitu ya. Tapi setelah saya cek-cek, ternyata banyak saksi yang diperiksa. Jadi ya saya pikir ya, oh kalau gitu berarti Anda memang sekarang selama ini udah lembur ini untuk memburu supaya cepat gitu. Ya, kecepatannya udah segini inilah yang menurut banyak saksi yang diperiksa, tapi masih banyak juga yang menunda pemeriksaan. Itu kan yang terakhir ini. Kalau yang lain-lain semua udah diperiksa itu. Jadi kita akan masih menunggu titik terangnya masih cukup lama nih Pak Arianto? Enggak, saya kira enggak. Ya ini tinggal panggilan kedua aja lah nanti kan. Kan pasti akan ada panggilan kedua itu. Nah ini kita tinggal tunggu penyidik aja. Mungkin nggak 1-2 hari ini ada panggilan kedua? Meskipun sudah disampaikan setelah oleh terlapor, tolong ya Pak ya setelah tanggal 17 iya, misalnya. Itu tadi ya saya katakan itu tergantung daripada perhitungan penyidik itu. Kalau dia butuh cepet-cepet ya mungkin dipanggil lagi. Tapi kalau dia nggak butuh cepet-cepet ini manggilnya nih, mungkin ya sesuai dengan permintaan nantilah. Oke lah kita. Itu butuh cepet-cepet itu memang atas dasar perkaranya ya. Jadwal. Kan dia kan punya jadwal kan selama ini kan gitu. Ada timetable-nya. Ya, cuman keuntungannya gini sekarang karena penyidik tidak menahan orang, sehingga dia tidak ada waktu yang harus buru-buru cepat kan gitu. Nah, itu. Karena ada batas tahanan. Kecuali kalau dia nahan itu kan gitu ya. Tapi kalau dia memang dia sudah mentargetkan segini harus selesai segini, tapi kemudian ini dipanggil kemudian hanya karena kegiatan di luar gitu ya. Sabar ya. Kira-kira gimana gitu Bang Effendi? Anda kayak gelisah sekali berarti ini memang strategi atau bagaimana? Saya sabar betul dan gembira betul karena setiap kali saya dipanggil ke televisi soal ini,
saya selalu bilang, ingat pada waktu Anda wisuda. Oh, itu lagunya. Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus. Itu mengatakan akademika divan profesores. Nah, itu ingin mengatakan begini, selagi Anda muda, bergembiralah. Selagi Anda muda, bergembiralah. Setelah masa muda yang penuh keceriaan, setelah masa tua yang penuh kesukaran, tanah akan menguasai Anda. Nos habebit humus. Yang ingin dikatakan di situ adalah, walaupun hasil kuliah Anda itu nggak terlalu meyakinkan, IP Anda mungkin nggak terlalu meyakinkan, skripsi Anda nggak terlalu cemerlang, tunjukkanlah, gembiralah. Gitu. Jadi maksud saya, ini perkara kan selalu ada dua sisi. Sisi pertama, masa cuma bahas ijazah aja, habis energi seluruh bangsa, apalagi menuju Indonesia 80 tahun ke atas gitu ya. Enggak juga, karena di situ di dalam lagu yang kita nyanyikan kalau kita wisuda itu ada kalimat yang mengatakan pereat diabolus, enyalah kejahatan. Universitas itu, seluruh kampus-kampus itu didirikan untuk apa? Untuk mengajarkan kebenaran dan mengenyahkan kejahatan. Mau fakta yang paling empirik di Jepang, wali kota Ito, ya Maki Takubo itu mengundurkan diri. Kurang lebih prosesnya sama. Baca sekarang, baca. Diminta menunjukkan ijazahnya, dia bilang ada. Dia kasih sertifikat tertentu, kemudian itu Universitas Tokyo loh. Nggak main-main loh. Jadi pesan moralnya dari bagian A ini adalah bahwa ijazah palsu ini bukan ijazah palsu atau asli, bukan hal yang sederhana. Kita tidak boleh mengatakan kepada anak-anak kita selanjutnya, nggak apa-apa, Anda kuliah santai-santai aja. Nanti ijazahnya diganti-gantilah pakai sertifikat apapun, nggak masalah. Janganlah. Ya kan, bahkan Anda maju pun untuk pejabat publik nggak masalah lah. Asal bisa diatur dengan penyelenggara nggak ada masalah. Tapi yang B, nah saya ingin mengatakan semuanya harus gembira. Karena lagu tadi, penyidik memeriksanya gembira juga dong. Ahmad dan kawan-kawan yang sekarang lagi keliling-keliling ya untuk jadi punya panggung, jadi punya buku, gembira aja, nggak ada masalah gitu. Karena sekali lagi, setelah masa tua Anda, setelah kekuasaan ini ada di dunia, maka tanah akan menguasai Anda. Gitu. Dan dan saya belum melihat ya, yang B ini yang agak penting. Sebetulnya kasus ini jadi berkepanjangan. Kalau mau, saya selalu itu di TV One ini kita coba kasih satu jalan keluar lah. Gitu. Itulah. Jalan keluarnya adalah gini. Nanti juga buat teman-teman penyidik menarik. Ijazah itu kan ujung, betul nggak? Kita dapat ijazah setelah apa? Setelah diterima. Ada berita diterima, walaupun Roy Suryo bilang apa itu bahasa kalimat korannya beda. Ada teman kuliah ada, teman sebangku ada, wisuda juga ada, di buku wisuda juga ada. Skripsi. Nah, orang sebelum tahun 2023 tidak boleh lulus tanpa mengerjakan skripsi. Jadi artinya pada waktu itu diwajibkan harus ada skripsi. Nah, skripsi ini saya tanya nih kepada kita semua yang ada di sini tuh. Ingat tanggal ujian skripsi? Enggak pasti ya? Iyalah. Enggak ya? Enggak. Ya butuh waktu lah, saya tanya dulu kalau bisa. Saya lihat dulu tuh bukunya. Ada di skripsi. Enggak. Kalau ini senior saya, karena saya sih masih ngajar di Sesko TNI. Salah satu alumnus terbaik adalah Pak Aryan. Luar biasa. Tahun berapa itu Pak? Jadi kita ini semua ada cara lulus, cara untuk skripsi itu. Tanggal ujian skripsi mungkin kita lupa. Tapi tempat ujian skripsinya ingat kan? Oh, jelas. Nah, dan yang lebih penting itu adalah pengesahan di lembar skripsi kita. Iya, betul. Di situ ada tanda tangan dosen pembimbing 1, pembimbing 2, ketua jurusan atau dekan. Ya. Dan ada tanggalnya. Kalau itu tidak ada tanggal, cuma tahun. 1985 misalnya. Kan susah dibayangkan, ada orang ujian skripsi dari tanggal 1 Januari bebas sampai 31 Desember. Nah, kalau saya nggak keliru, skripsi itu sekarang tidak ada di perpustakaan. Sedang diperiksa. Mungkin oleh penyidik juga mungkin ini ya. Di perpustakaan itulah. Sampai kapan skripsi ini akan diperiksa? Kan skripsi ini itu diamankan untuk diperiksa. Buat barang bukti kan Pak Ari ya? Iya, tapi sampai kapan? Sampai kapan nih? Ya sampai Roy CS mungkin mau hadir dulu di pemeriksaan. Boleh, gitu itu loh, keren. ya kan? Karena maksud saya gini, ujungnya nanti adalah apakah semua skripsi yang dalam tanda petik diamankan bersama-sama, bukan cuma satu misalnya, itu akan kembali sama nantinya nggak? Jadi di perpustakaan akan muncul semua skripsi hanya dengan tahun saja.
1985. Atau ada yang ada tanggal, yang lain. Anda khawatir ada dimanipulasi? Enggak, saya nggak bilang begitu. Tapi ketika Anda kembalikan ke perpustakaan, kalau ijazah mungkin orang akan mengatakan gini, ini sama seperti yang di Jepang, ini hak milik saya pribadi. Kecuali kalau maju ke jabatan publik, Anda bisa memintanya melalui komisi informasi. Tetapi kalau skripsi, kalau kita bikin skripsi, ada dua signifikansinya. Teoretik dan empirik. Teoretik itu untuk dilihat perkembangan semua teori yang ada. Empirik apa gunanya bagi masyarakat. Jadi dia harusnya ada di perpustakaan. Jadi pertanyaannya adalah ketika dipanggil-panggil ini, minta juga lihat skripsinya. Dengan catatan, ada tanggalnya nggak? Membantu. Tanggalnya nggak? Kalau tahun aja, menurut saya sulit diterima. Nanti ditanggapi saya percaya loh, ini senior saya. Nah, ini kita minta keterangan ya. Bisa jeda ya Pak Arianto ya. Pak Muhammad, kami akan kembali saat